Bab 1106 berempat 18 plus. Ah gelombang sayang, seperti itu gelombang, Ruth berteriak puas, merasakan lelaki itu berada di atasnya sementara kakinya bertumpu di bahunya. Pada saat yang sama, lelaki itu menembus bunga Ruth yang rakus dengan penuh semangat, menciptakan suara-suara khas di area itu, menggoda kedua wanita cantik di bak mandi itu. Lebih buruknya lagi, selain suara-suara yang dibuat keduanya, Abi dan Gloria menyaksikan semua ini dari depan sementara Minos menghadap mereka, hanya fokus pada wanita berambut hitam di bawahnya. Melihat bagaimana Ruth sampai di sana untuk keempat kalinya berturut-turut, Gloria merasa bersemangat, ingin melompat turun dari tempatnya berdiri dan mencuri Minos untuk dirinya sendiri. Namun, dia berhasil mengendalikan diri dan menggerakkan salah satu tangannya ke bawah tubuhnya, perlahan mulai menyentuh dirinya sendiri, tetapi melakukannya dengan perlahan agar Abi tidak menyadarinya. Putingnya menegang, wajahnya memerah, sementara adik perempuannya terbakar oleh hasrat. Dan saat napasnya terengah-engah, mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara yang terdengar seperti erangan. Namun, meskipun Gloria membuat keributan dan memancarkan semua sinyal ini, Abi tidak menyadari apapun karena dia memperhatikan kesenangan Minos dan Ruth. Ah, persetan, aku juga ingin bersenang-senang dengan suamiku. Dia mengepalkan tangannya setelah menahan situasi ini selama beberapa menit, tidak tahan lagi harus menonton ini tanpa bisa bergabung dengannya. Dia kemudian bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju keduanya. Sayangku, aku tidak bisa menonton lagi. Maukah kau memberiku apa yang aku inginkan? Tanyanya sambil berlutut di depan Ruth dan Minos. Minos terus dengan antusias menembus Ruth dan menatap Abi, Gloria masih di sini. Aku tidak keberatan. Aku akan melakukannya kali ini saja, dan kemudian aku tidak ingin melihat tubuhnya yang menyebalkan itu lagi. Katanya sambil melangkah maju, memposisikan dirinya dengan adik perempuannya di atas wajah Ruth sambil membuat Minos mengangkat sebagian tubuhnya untuk menciumnya. Pada saat itu, Minos menyesuaikan diri untuk menangani kedua wanitanya dengan lebih nyaman dan kemudian mulai mencium ratunya. Memem gelombang, saat dia membuat Ruth mencapai orgasme lagi, wanita ini menggunakan kedua tangannya untuk memijat pipi bawah Abi sebelum dia mulai mencium bunga merah muda kecil milik Ratu Blackplane. Melihat pemandangan ini di depannya, Gloria menelan ludahnya, tidak tahu harus berpikir apa melihat keduanya begitu intim di depannya. Aku tidak tahu mereka melakukan hal seperti itu. Gloria kemudian meninggalkan air, duduk di tepi bak mandi sambil menyentuh dirinya sendiri. Apakah mereka melakukan itu padanya? Apakah dia suka itu? Ketika Ruth akhirnya sampai di sana dan membiarkan Abi menerima tongkat Raja Stuart, Gloria mendengar dari Minos. Ayo bergabung dengan kami, akan baik bagi hubungan kita jika kita melakukan ini bersama-sama. Saat Abi berada di atasnya, merasakan tangan Minos dengan kuat di pantatnya, menahannya diam saat Minos menggerakkan tubuh bagian bawahnya dengan cepat, dia menatap wajah Minos dengan serius di tengah rangannya. Kau tak tahu malu gelombang apa kau ingin memiliki gelombang apa kau ingin memiliki kami bertiga secara bersamaan. Ah gelombang, kalian akan menjadi saudara harem, jadi mari kita nikmati dan hidup rukun, oke. Minos menggerakkan salah satu jarinya ke lubang kedua Abi, membuat matanya berputar saat dia mencapai orgasme lagi. Ah gelombang, bajingan, kau membuatku sangat sensitif hanya untuk memukulku saat ini. Dia menyadari gerakan Minos saat dia menggigil hebat. Saat itu, Gloria sudah berada di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti itu. Minos kemudian mengangkat tubuh Abi, membuatnya naik ke atas tongkatnya. Sendiri, memberi ruang bagi Gloria. Naiklah ke atas wajahku. Gloria melakukan apa yang dikatakan Minos, meninggalkan adik perempuannya yang terbakar di samping mulutnya saat nektar harumnya membuatnya tersenyum. Ah gelombang, dia mengerang saat merasakan lidah hangat Minos dan tangannya yang cekatan. Setelah beberapa saat, Minos berkata, Abi, Gloria, aku ingin kalian berdua saling berciuman. Gol, kedua wanita di atas Minos, masing-masing dengan wajah yang tingginya hampir sama, berjarak kurang dari 30 inci, saling memandang dalam diam. Ruth kemudian mendekati keduanya, menggunakan salah satu tangannya untuk memijat salah satu bokong Abi dan yang lainnya di pinggang Gloria. Ayo, gadis-gadis, kita tidak boleh mengecewakan pria kita. Ruth kemudian menurunkan tubuhnya dan mencium puting kiri Abi sambil menggerakkan tangannya yang lain ke atas tubuh Gloria hingga mencapai payudara kanan wanita ini. Ah gelombang, keduanya mengerang melihat gerakan Minos dan Ruth,
keduanya bingung saat itu. Abi kemudian memejamkan mata dan meyakinkan dirinya sendiri, aku akan melakukannya hari ini, hanya saja. Dia kemudian menatap dada Minos, menatap wajah pria ini yang terkubur di antara kedua kaki Gloria. Dia berkata, hari ini adalah hari keberuntunganmu karena aku telah berbuat salah sebelumnya. Tapi jangan memintanya nanti. Hehe, oke. Minos menjauhkan bibirnya dari bunga indah Gloria, menyeringai puas. Gloria kemudian menelan ludahnya dan bertanya, apa kau yakin tentang itu? Aku tidak dapat menjamin bahwa kita akan akur setelah hari ini. Abi mengabaikan ucapan Gloria dan menggunakan tangannya untuk mendekatkan kepala gadis berambut merah itu ke kepalanya, menatapnya sejenak dan kemudian menyentuh bibir mereka. Memem gelombang, keduanya akhirnya berciuman, awalnya tanpa gerakan lidah, tetapi segera berubah menjadi ciuman biasa, penuh ludah dan panas. Setelah beberapa saat, Minos memenuhi gua Abi dengan cairan spesialnya, memutuskan ciuman panas antara ratunya dan Gloria. Ah gelombang, Abi datang lagi bersamanya, merasakan seluruh tubuhnya melemah. Setelah itu, dia turun dari Minos dengan bantuan Ruth, memberi ruang bagi Gloria. Minos mendongak ke arahnya saat ia menempatkan adik perempuannya di atas batang penisnya yang masih tegak, penuh hasrat di matanya. Gloria, bukankah itu lebih baik? Ya gelombang. Minos mendekatkan wajah Gloria ke wajahnya saat ia merasakan bagian dalam yang membara dari wanita berambut merah ini. Aku tidak ingin kau dan Abi bertengkar lagi di masa depan. Oke, baiklah gelombang gelombang. Bagus, sekarang mari kita urus kebutuhanmu gelombang. Minos memeluk pinggang Gloria erat-erat dan menciumnya, mulai menggerakkan pinggangnya dengan penuh semangat, membuat adik laki-lakinya mencapai kedalaman terbesar dari gua basah Gloria. Memem gelombang. Setelah membuat Gloria mencapai sana 2 kali saat adik laki-lakinya menyerbu medan yang basah, lembab, dan panas tanpa lelah, Minos akhirnya menggerakkan tubuhnya, mengubah posisi. Pada saat itu, Gloria merangkak di depan Minos, menerima gerakannya dengan senang, sementara Abi berbaring dengan kaki terbuka di depan gadis berambut merah ini. Kali ini, Gloria tidak ragu, dan segera dia mencicipi biji-biji Minos langsung dari bunga kecil Abi yang basah, berusaha menahan erangannya saat melakukannya. Di sisi lain, Ruth berada di atas wajah Abi, merasakan lidah wanita ini membersihkan adik perempuannya, membuatnya mengerang saat dia menatap langsung ke mata Minos. Aku mencintaimu, sayang gelombang, dia berkata di tengah suara daging yang berdenyut dan erangan, membuatnya tersenyum kembali padanya. Aku juga mencintaimu, Ruth gelombang. Aku mencintai kalian semua, wanita-wanitaku gelombang, dia memenuhi gua Gloria lagi, membuat wanita ini menggigil bahagia mendengar kata-katanya. Jadi, ketiganya terus berada di tempat itu sepanjang hari, masing-masing mencicipi yang lain beberapa kali, membuat kekacauan besar di halaman kediaman raja, di mana erangan surgawi dapat terdengar selama berjam-jam. Sayangnya, tidak ada yang berkesempatan melihat keempatnya bercinta seperti binatang dalam cuaca panas karena setiap kamar di kediaman Minos memiliki susunan isolasi suara. Dia sudah menggunakan hampir setiap area di rumahnya, jadi ini perlu dilakukan. Bagaimanapun, Abi dan Ruth tidak dapat mengimbangi Minos dan Gloria sampai akhir, jadi mereka adalah orang pertama yang menghentikan kesenangan itu. Namun, kedua orang lainnya tidak melanjutkan permainan lebih lama, karena mereka telah cukup kelelahan pada hari yang fantastis ini. Di akhir permainan, mereka kembali ke bak mandi untuk bersantai, kali ini mereka lebih akrab satu sama lain daripada sebelumnya. Bab 1107 keluarga. Di bak mandi di halaman kediaman Minos, ketiga wanita itu berdekatan satu sama lain saat mereka berdiri bersamanya. Abi memeluk lengan kiri Minos, sementara Ruth memeluk lengan kanannya. Di sisi lain, Gloria berada di atas orang ini, dengan kepala bersandar di dada Minos. Minos, terima kasih gelombang, komentar Gloria dengan nada agak mengantuk, merasa ingin mencari tempat tidur dan tidur setelah petualangan hari ini. Jangan lupa, jangan bertengkar lagi. Kalian bisa menyelesaikan perbedaan kalian dengan dialog, tetapi aku tidak akan membiarkan kalian saling melakukan kekerasan. Dia berkata dengan suara rendah sambil menatap Gloria dan kemudian pada Abi. Baiklah, keduanya menjawab saat Ruth merasakan Minos memijat pinggangnya. Untuk saat ini, aku akan memberimu kamar yang terpisah dari kamar kami di kediaman ini. Oke, Gloria. Oh, kau ingin aku tinggal di sini? Tidakkah kau pikir orang-orang akan merasa aneh bahwa seseorang dari gereja spiritual tidur di rumahmu?
Dia menoleh sedikit untuk menatapnya. Pendapat orang lain tidak penting. Selama itu tidak masalah bagimu. Dia tersenyum, mencium aroma rambut merahnya. Baiklah kalau begitu. Dia tersipu. Dia melanjutkan. Lagi pula, kita akan lihat bagaimana sisanya akan berjalan dari hari ke hari. Tapi jangan ragu untuk membicarakannya sehingga kita dapat menemukan cara yang lebih baik agar hubungan kita berhasil. Ketiganya mengangguk mendengar suaranya, senang dengan situasi tersebut. Tentu saja, masing-masing lebih suka memiliki Minos untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak mungkin, jadi bekerja sama dan mencoba untuk bahagia seperti beberapa jam terakhir sudah sempurna bagi para wanita ini. Dan baik atau buruk, mereka bertiga dapat menangani binatang buas bernama Minos jauh lebih baik daripada hanya satu atau dua orang. Mereka semua telah mengetahuinya sekarang, bahkan Abi, yang melihat bagaimana dia dan Ruth bertahan lebih lama pada kesempatan itu sebelumnya karena kehadiran Gloria. Aku benar-benar gagal menahannya di rumah. Mungkin wanita ini benar-benar dapat membantu kita. Abi menatap Gloria, masih merasakan ketidaknyamanan tertentu di hatinya tetapi jauh lebih baik dengan itu. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, kamu akan tinggal di Dry City. Sudahkah kamu memutuskan bagaimana kamu akan menangani urusan gereja dari sini? Aku tetap tidak akan menyambut organisasimu di kotaku, bahkan dengan hubungan kita. Dia menatapnya dan berusaha untuk tidak tersenyum. Ya, tidak masalah. Aku sudah memimpin wilayah ini dari Flaming Empire, jadi aku hanya perlu meminta cabang lokal untuk memberitahuku di Black Plain, bukan tempat asalku. Dia berkata setelah mendesah pelan. Petik 2, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Karena wilayah ini masih rapuh, saya hampir tidak pernah terlibat langsung dalam urusan regional di masa lalu. Jadi, secara umum, saya hanya mengawasi wilayah tersebut atas nama gereja. Oh, kata Abi dengan heran, kelihatannya memang pekerjaan yang mudah. Tidak heran kau sudah mencapai level 68, ya. Kau punya banyak waktu untuk berlatih. Tetap saja, Ruth menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Bahkan dengan waktu sebanyak itu, bakat Gloria pasti cukup bagus untuk bisa mencapai level itu di usia muda. Tuanku, saat dia mencapai level itu, usianya sudah lebih dari 120 tahun. Gloria menatap Ruth dan tersenyum, senang karena wanita ini mengerti situasinya. Namun, dia segera mengesampingkan pikiran itu untuk memuji mereka. Tapi kalian melakukannya jauh lebih baik daripada aku. Dengan kecepatan seperti ini, kalian semua akan mencapai level 69, lebih muda dariku. Gloria menatap Minos, ingin tahu tentang rahasianya. Minos tertawa mendengarnya. Gloria, jika kau tertarik dengan bagaimana kami melakukannya di wilayah ini, aku khawatir kau harus memilihku daripada gereja spiritual. Kalau tidak, mari kita bahas masalah itu nanti. Dia mengerutkan alisnya dan akhirnya menjauh darinya. Kenapa? Petik 2. Jika suatu hari nanti kau bisa membuat pilihan itu atau merahasiakan rahasia suamimu dari gereja, aku akan menjawabmu. Tapi, sampai saat itu, lebih baik kita tidak membicarakannya. Dia menunduk, mencoba mencari alternatif. Tapi satu-satunya orang di sana, Minos, pasti tidak akan menerimanya. Baiklah, aku akan menunggu. Baiklah. Tapi ngomong-ngomong soal gereja spiritual, aku punya urusan resmi yang harus diselesaikan denganmu. Apa itu? Apakah ini tentang orang-orang yang datang ke wilayah ini? Abi menjawab menggantikan Minos. Ya, kami tahu bahwa orang-orang yang memasuki wilayah ini adalah penjahat. Mereka mendapat kabar tentang kehebatan wilayah kami melalui rumor di dunia bawah Albano. Kami yakin ada yang mempersenjatai diri melawan dataran hitam untuk melemahkan kami dalam konflik dengan para penjahat ini. Mata Gloria membelalak kaget mendengar informasi ini, karena dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi dalam situasi seperti ini. Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap raja-raja spiritual ini karena secara teknis mereka diizinkan melakukan apa yang mereka lakukan. Tetapi saya dapat berkomunikasi dengan cabang gereja di Albano dan melihat apakah saya dapat memperoleh informasi tentang pergerakan kekuatan lokal. Kami akan menyelesaikannya jika itu sesuatu yang diatur oleh organisasi besar. Ruth kemudian bertanya, bagaimana dengan mereka yang berada di belakang spiritual science yang telah datang ke Black Plain dalam 2 tahun terakhir? Mungkin ini terkait dengan mereka. Gloria kemudian keluar dari bak mandi itu, meraih salah satu handuk di atas meja, dan mulai mengeringkan dirinya.
Tentang itu, kami telah memulai penyelidikan terhadap situasi ini, dan kami sudah tahu bahwa orang-orang ini meninggalkan Vogel sebelum datang ke Black Plain, namun penyelidikan ini baru dalam tahap awal, jadi mungkin butuh 2 atau 3 tahun lagi sebelum kita menangkap pelakunya. 2 atau 3 tahun, Minos mengerutkan alisnya. Semua itu, ulangnya sambil tertawa saat melihat 2 wanita lainnya mengeringkan diri di sampingnya. Itu sudah terlalu cepat. Orang suci spiritual dapat hidup lebih dari 6.000 tahun, tetapi penyelidikan kita akan menangkap dan menghabisi orang ini dalam waktu kurang dari 3 tahun. Itu terlalu cepat. Kurasa tidak. Minos mengangkat dan menurunkan bahunya. Cek, bagaimanapun, orang suci spiritual bukanlah orang biasa. Kalau begitu, penyelidikan yang dibutuhkan untuk menemukannya itu rumit. Hanya orang suci spiritual lain atau individu yang lebih kuat yang dapat menyelidiki orang seperti itu. Karena itu, hanya sedikit orang yang dapat menangani masalah ini. Itulah alasannya kita membutuhkan beberapa tahun untuk menemukan mereka. Dia menjelaskan. Namun setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan berkomentar. Tapi mungkin itu akan diselesaikan lebih cepat. Kudengar sekte awan kelabu sedang menyelidiki ini dan bahkan menyerang sebuah sekte di Vogel selama periode ini. Kalau begitu mungkin ibumu akan mempersingkat penyelesaian masalah ini. Minos membuat ekspresi tidak senang setelah mendengar itu. Akan lebih baik jika kita menyelesaikan ini di antara kita. Betapa bangganya. Gloria tertawa. Kenapa bersikap seperti ini? Kudengar ibumu sudah mencapai level 71. Dia bisa banyak membantumu, terutama sekarang karena posisinya sebagai pewaris sekte awan kelabu semakin kokoh. Level 71. Minos bertanya saat Ruth tersenyum bahagia atas kemajuan Maisi. Wah, bagus untuknya dan sektenya. Tapi aku tidak peduli dengan perbuatan baik mereka. Kenapa? Apa kalian tidak berusaha mendapatkan bantuanku dari gereja? Dia tersenyum. Apa bedanya mendapatkan bantuan dari keluargamu? Abi, Ruth, dan sekarang kalian semua adalah keluargaku. Jadi, jelas, aku akan menggunakan keterampilan kalian karena kita sedang membangun masa depan yang akan melayani kita semua dan keturunan kita. Itu berbeda dari sekte itu. Aku tidak ingin berutang apapun kepada orang-orang itu. Katanya saat ketiganya tersipu, senang karena dia begitu tegas tentang mereka. Minos, Gloria berkata lembut saat dia membantunya selesai berpakaian. Ruth dan Abi juga mengancingkan pakaian di tubuh Minos sambil menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Gloria kemudian berkata setelah beberapa detik, "Baiklah, mari kita coba tangani sendiri. Tetapi tentang kemungkinan bahwa musuh di Vogel ini berada di balik rumor di Albano, ini benar-benar ada. Tetapi untuk saat ini, aku tidak punya cara untuk melakukan apapun tentang hal itu. Aku hanya akan menambahkan kecurigaan itu pada para pemberontak yang menentang gereja." Bab 1108 Mimpi Gloria. Setelah selesai berpakaian dan membicarakan masalah tadi, kelompok Minos berjalan melewati lorong-lorong rumahnya, menuju ruang makan. Saat itu sudah malam di Dry City, dan setelah beberapa jam berhubungan seks yang intens, keempatnya kelaparan. Tidak hanya itu, begitu mereka meninggalkan tempat kejadian itu, mereka mencium aroma makan malam yang lezat. Jadi, dalam sekejap mata, keempatnya tiba di ruang makan, tempat orang tua Abi, Dilian dan Eda, datang untuk makan malam bersama Minos dan istri-istrinya setiap malam. Terkadang beberapa prajurit berpangkat tinggi, atau orang-orang yang dekat dengan 3 pemimpin negara bagian ini, seperti dalam kasus Brook, juga datang untuk makan di sana. Namun, pada hari ini, tidak ada seorang pun di sana, hanya 4 orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Minos muda, kau, Nicole hendak mengatakan sesuatu kepada Raja Black Plain ketika dia melihat sosok wanita cantik berambut merah berjalan di belakangnya, bersama Abi dan Ruth. Uskup Agung Frost. Semua orang di sana menatap kecantikan itu, terkejut melihatnya di tempat ini. Mereka tahu kedatangan Gloria, itu sudah jelas. Namun, tidak semua orang di istana kerajaan tahu bahwa Minos telah menggendongnya di bahunya sebelumnya dan datang ke kediaman ini. Dan karena mereka mengira Gloria akan menginap di hotel lokal, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut saat melihatnya di sana. Uskup Agung Frost, apakah Anda akan bergabung dengan kami untuk makan malam? Ayah Abi bertanya dengan hormat. Dilian terus berjalan di samping Eda tanpa mengatakan apapun, sementara istrinya kurang lebih memahami situasinya. Sepertinya keempat orang ini tidak hanya berbicara. Pipinya memerah, dan dia menatap Nicole.
Nicole kembali menatap Eda, juga tersipu, sangat malu untuk memperhatikan hubungan seksual putrinya. Abi, mengapa kamu tidak lebih sepertiku? Dia menatap suaminya di sampingnya. Elliot selalu mengantre sejak aku bertemu dengannya. Ah, Ruth gadis yang baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kamu menjadi satu-satunya untuknya. Aku gagal sebagai seorang ibu. Dia merasa tertekan. Di sisi lain, mendengar pertanyaan ayah mertuanya, Minos pun menjawab menggantikan Gloria. Dia akan tinggal bersama kita mulai sekarang, jadi dia akan makan malam bersama kita. Oh, Elliot terbelalak lebar, sementara hanya Dilian yang tidak terkejut dengan informasi ini. Bahkan Eda pun terkejut. Lagi pula, berempat bersenang-senang bersama bukanlah syarat bagi Gloria untuk datang dan tinggal serumah dengan Minos dan istri-istrinya. Gloria tersipu setelah Minos mengucapkan kata-kata itu, tetapi semakin malu dengan kalimat selanjutnya. Mulai hari ini, Gloria akan menjadi istriku yang ketiga. Tetapi di depan umum, kami tidak akan menikah. Setidaknya untuk saat ini. Hehe, selamat, Yang Mulia. Dilian berdiri dan menyapa Minos, senang dengan keberhasilan pemuda ini dengan wanita ini. Selamat, Uskup Agung Frost, atau lebih tepatnya, Yang Mulia. Eda menyapa Gloria saat mereka bergerak untuk memberi ruang bagi wanita ini untuk duduk di dekat Minos dan istri pertamanya. Terima kasih. Kau bisa memanggilku Gloria saja. Ucapnya dengan nada malu. Gloria mungkin seorang kaisar spiritual tingkat tinggi, tetapi dalam hal hati dan hubungan, dia seorang amatir, kurang berpengalaman dibandingkan beberapa gadis muda berusia 16 tahun. Sialnya, Allison, pada usia itu, mungkin sudah memiliki pengalaman berbulan-bulan di samping kekasihnya, Lee. Sementara wanita yang baru berusia lebih dari 60 tahun ini tidak dapat menghadapi situasi ini dengan ketenangan yang sama seperti di waktu-waktu lain dan tentu saja merasa sedikit malu. Terutama mengingat orang tua Abi, pesaing untuk mendapatkan kasih sayang Minos, ada di sana. Baiklah, Gloria, kuharap kau menyukai rumah barumu, komentar Nicole setelah mengesampingkan ratapannya sebelumnya. Dia kemudian tersenyum dan menunjuk ke salah satu piring di meja makan besar di antara mereka. Silakan coba makanan yang disiapkan oleh Koki Alex. Tentu saja, kita masih belum bisa dibandingkan dengan Flaming Empire, tetapi makanan yang disiapkan oleh juru masak kelas 3 kita yang rendah tentu tidak akan mempermalukan kita. Setelah itu, mereka mulai makan, terkadang mengobrol tentang hal-hal sehari-hari dan Black Plain. Yang Mulia, kami sudah menerima laporan tentang kemungkinan pesaing yang datang dari puluhan keluarga regional yang tiba di kota-kota satelit Dry City, komentar Dilian tentang turnamen yang akan datang. Mendengar itu, Elliot menambahkan, bahkan kekuatan negara kita mengirim banyak anggota untuk bersaing memperebutkan tempat di ketentaraan, Minos muda. Keluarga Millerku mengirim lebih dari 20 pemuda. Itu tidak buruk sama sekali. Minos tersenyum sambil mengambil minumannya dan mencicipinya. Gloria menatapnya dan bertanya, apakah kamu akan mengadakan turnamen? Ya, aku butuh orang-orang berbakat di Black Plain, tetapi populasiku sendiri tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menyediakannya bagiku. Dia menjelaskan padanya, Ruth, yang menyelenggarakan acara ini, lalu menambahkan. Selain itu, ini bukan hanya turnamen bagi kita untuk mendatangkan bakat baru ke pihak kita. Ini juga merupakan metode bagi kita untuk terhubung dengan kekuatan regional tanpa hanya mengandalkan rasa takut wilayah terhadap kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan hubungan yang bersyukur dan meningkatkan kualitas rata-rata jajaran kita. Oh, sepertinya kau bermaksud mengambil semua target turnamen spiritual kalau begitu. Dia tersenyum sambil menatap Minos. Apakah kau mencoba menggantikan sekte-sekte kekaisaran Flaming? Tidak, saya hanya menciptakan sarana bagi kekuatan-kekuatan regional untuk memperkuat diri mereka sendiri sementara keturunan mereka mempunyai kesempatan untuk tumbuh di rumah mereka sendiri dan kemudian membalas budi kepada keluarga mereka. Tetap saja, sekte-sekte kekaisaran akan melihatmu sebagai pesaing. Dia bersikeras. Abi kemudian bertanya, apakah ada masalah dengan itu? Apa salah kita jika orang-orang di wilayah ini akhirnya lebih suka tinggal di sekitar sini daripada mengambil risiko di kekaisaran? Katakan apa yang ingin kau katakan. Keluarga Edwardstone tidak akan menyukai tindakan di Black Plain ini. Bagi mereka, wilayah ini adalah bukti kekuatan dan nama mereka, sesuatu yang bahkan mereka perdebatkan dengan kerajaan-kerajaan tingkat tinggi yang bertetangga dengan wilayah ini.
Jadi, menurutmu keluarga ini akan mengabaikan ini? Dia bertanya pada Abi. Semua orang di sana terdiam setelah dia mengatakan itu, berpikir bahwa, memang, ini berpotensi menimbulkan masalah. Minos kemudian berkata, tidak masalah, turnamen spiritual terakhir baru saja terjadi, dan tentu saja, butuh waktu sebelum efek dari kompetisiku terlihat. Selain itu, tidak semua orang di wilayah ini akan memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pasukanku. Dalam hal itu, masih akan ada orang-orang yang berkompetisi di turnamen spiritual. Perbedaannya adalah lebih banyak talenta di wilayah ini yang akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan organisasi yang dapat membina mereka melampaui tahap ke-6. Jadi, paling banyak, turnamen spiritual berikutnya akan memiliki lebih sedikit orang yang sangat berbakat. Pada saat mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahanku dan bukan karena generasi yang buruk lahir di wilayah ini, kita akan benar-benar tenang. Dia tersenyum percaya diri. Tidak tahu bagaimana cara melawan poin-poin yang diajukan oleh Minos, Gloria mendesah dan menerima bahwa ini memang butuh waktu lama untuk menimbulkan perselisihan dengan keluarga kekaisaran negara bagian itu. Dia ingat perjanjiannya dengan Minos dan mengira dia juga akan mencuri target masa depan gereja. Apakah organisasiku akan mendapatkan sesuatu dari dataran hitam setelah perjanjian 20 tahun kita ini? Mendengar ini, Minos melihat orang-orang di sekitar mejanya dan tersenyum. Dia kemudian memusatkan perhatiannya pada Gloria dan berkata, tentu, bagaimanapun juga, kita akan memiliki lebih banyak bakat saat perjanjian ini terpenuhi. Tapi, kau mungkin tidak akan mendapatkan yang terbaik. Itulah yang kupikirkan. Dia menertawakan kesalahannya sendiri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Minos tidak melanggar kontrak, dan dia mencintainya, jadi dia hanya bisa menganggap semua ini lucu. Ah, tidak masalah. Gereja tidak memiliki harapan tentang kesepakatan yang kubuat ini, jadi selama wilayah ini terus membaik, aku akan mendapatkan pahala dengan satu atau lain cara. Selain itu, semakin kuat tentara dataran hitam, semakin baik untuk anak-anak kita di masa depan. Dia tersipu ketika memikirkan keinginannya ini, yang, bahkan selama bertahun-tahun sebagai perawan, selalu ada di benaknya. Gloria belum pernah bertemu seseorang seperti Minos atau jatuh cinta sebelum bertemu dengannya. Namun, ia benar-benar memimpikannya hari di mana ia akan menjadi seorang ibu. Itu sangat penting baginya sehingga dia bahkan tidak repot-repot menghancurkan gametnya saat berhubungan seks dengan Minos. Dan dengan mimpinya ini, Gloria tentu saja tidak berpikir bahwa akan sangat buruk bagi Minos untuk memperkuat dataran hitam, negara bagian anak-anaknya di masa depan. Gereja itu hebat, tetapi tidak dapat disangkal bahwa lebih baik tumbuh dalam keluarga. Kerajaan di mana hanya sedikit orang yang membagi sumber daya dan meritokrasi kurang penting. Dia berpikir tentang betapa lebih penting bagi anak-anaknya agar negara Minos mendapatkan lebih banyak keuntungan dari perjanjian yang dia tanda tangani dengannya. Dia kemudian menasihatinya, kamu terlalu pintar, tetapi jangan mencoba melakukan ini kepada orang lain di masa depan. Tidak semua orang akan sepertiku. Bab 1109 Rumor. Sementara Gloria mulai terbiasa dengan gagasan untuk mulai tinggal bersama Minos, Abi, dan Ruth, rumor sudah beredar di istana kerajaan dan markas besar tentara dataran hitam. Setelah puluhan orang melihat Minos menggendong Abi dan Gloria seolah siap menghukum dua anak yang kurang ajar, orang-orang itu segera mulai membicarakan masalah itu di antara mereka sendiri. Mereka jelas tidak akan membicarakan privasi raja dengan orang biasa, tetapi dengan rekan kerja yang tahu cara menyimpan rahasia, mereka tidak bisa tidak mengomentari masalah itu. Di dapur kediaman Minos, Wendy, level 50, seorang juru masak yang ditemui Minos dalam perjalanan pertamanya ke Pulau Batu, berbicara dengan karyawan perempuan lain di perkebunan itu. Apakah kamu mendengar cerita itu? Uskup Agung wilayah kita akan tinggal di sini. Seorang wanita parubaya berpakaian seperti wanita pembersih mengatakan ini dengan suara rendah, menunjuk jarinya ke bawah. Oh, sepertinya kamu terlambat, ya. Dari apa yang kudengar, Yang Mulia terlihat sebelumnya menggendong Uskup Agung Frost di tangannya. Seorang juru masak muda, seusia dengan Wendy, mengatakan hal ini sambil menatap kenalan lama Minos ini. Apa? Seru wanita parubaya itu. Jadi, itu, ya, tampaknya dia tidak hanya di sini untuk gereja, jika kau tahu apa yang kumaksud. Wendy kemudian berkomentar, tapi bukankah itu hal yang baik?
Sekarang kita akan memiliki kaisar spiritual tingkat tinggi di pihak kita. Keduanya mengangguk. Lagi pula, aku punya kesan bahwa Yang Mulia bermaksud untuk mengambil alih wanita ini. Maka peluang untuk memiliki seorang pewaris akan lebih besar. Lagi pula, 3 lebih baik daripada 2. Wendy berkomentar dengan senyum di wajahnya. Aku tidak sabar untuk merawat pangeran atau putri. Akan sangat menyenangkan ketika anak-anak berlarian di sekitar sini. Mereka terus berbicara tentang masa depan yang gemilang ini. Sementara itu, Edward sedang beristirahat dari tugas pengawal kerajaannya di markas besar tentara sambil menggunakan momen ini untuk berlatih di tempat ini. Namun saat ia berjalan ke pancuran air untuk menyegarkan diri, Dumas dan Humbert, keduanya di level 55, tiba di sisinya, membicarakan rumor yang beredar di markas besar. Yang Mulia benar-benar tak pernah puas. Aku bahkan tidak bisa membayangkan Uskup Agung Frost bergabung dengan harem kerajaan, komentar Dumas sambil menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya. Kuharap aku punya kesempatan untuk membawa pulang wanita lain. Namun, sayangnya, jika aku melakukan ini, Nona akan mencabik kulitku. Hal yang paling mengesankan adalah tidak ada satupun dari Yang Mulia yang tampaknya mempermasalahkannya, bahkan Uskup Agung Frost. Yang Mulia membawa mereka ke rumahnya lebih awal, dan mereka menerimanya begitu saja, tanpa banyak keributan. Humbert teringat apa yang dilihatnya, menatap mata Edward. Apa yang kalian bicarakan? Edward tidak tahan dengan rasa ingin tahunya dan bertanya. Kapten Edward, keduanya memberi isyarat untuk menyapa, lalu salah satu dari mereka menjawab. Sepertinya Yang Mulia terlibat dengan Uskup Agung Frost. Oh, itu masuk akal. Edward teringat kata-kata Minos tadi. Benarkah? Keduanya bertanya bersamaan karena mereka tidak yakin akan apapun. Yang Mulia berkata bahwa Uskup Agung Frost akan bergabung dengan keluarga kerajaan di masa depan, jadi itu masuk akal. Aku tahu itu. Ya, tetapi mengetahui kebenaran jauh lebih baik daripada sekadar kecurigaan kita. Sekarang kita memiliki kaisar spiritual tingkat tinggi di pihak kita. Humbert berkomentar dengan mata berbinar karena kegembiraan. Dumas tertawa dan berkata, sekarang aku ingin melihat apa yang akan dilakukan para orang suci spiritual terkutuk itu terhadap kita, Hehe, tepat sekali. Humbert setuju. Aku hanya ingin melihat wajah musuh kita berikutnya ketika dia menyadari kita memiliki gereja spiritual di pihak kita. Edward mendengarkan semua ini dalam diam, merenungkan keuntungan memiliki Gloria di pihak Minos. Bahkan jika dia tidak bertindak langsung untuk kebaikan dataran hitam, kehadirannya di kota kering sudah merupakan hal positif yang besar. Jika wilayah itu tahu dia ada di sini, tidak ada orang suci spiritual yang akan berani datang ke kota kita dengan niat buruk. Dia tersenyum, terkesan dengan Minos. Yang Mulia adalah yang terbaik. Dia mengubah seorang dewi seperti Uskup Agung Frost menjadi istrinya dan masih mendapatkan keuntungan besar bagi dataran hitam. Mengesankan. Beberapa hari kemudian, sementara rumor tentang hubungan Minos dan Gloria secara bertahap mencapai puluhan ribu tentara dan agen pemerintah, berita tentang wanita ini juga telah menyebar ke seluruh wilayah. Secara khusus, masing-masing cabang gereja spiritual di wilayah itu telah menerima komunike dengan informasi bahwa Uskup Agung Frost sekarang tidak akan lagi mengelola wilayah itu dari Kekaisaran Api. Sebaliknya, dia akan melakukannya langsung dari dataran hitam, rumah barunya, Kota Kering. Dengan ini, semua buletin yang sebelumnya dikirim ke ibu kota Kekaisaran Api sekarang harus ditujukan ke Kota Kering. Namun tidak hanya itu, dengan adanya Gloria di wilayah tersebut, setiap anggota gereja spiritual sudah merasakan beban tambahan di pundak mereka. Lagi pula, berada di wilayah tersebut, dia dapat dengan cepat mencapai cabang gereja manapun dan menjalankan kekuasaannya. Sebelumnya, cabang-cabang di wilayah ini memiliki banyak kebebasan, yang memungkinkan tindakan korup sebelum perang di dataran hitam. Namun sekarang, dengan adanya Gloria di wilayah tersebut, para uskup setempat harus berpikir 2 kali sebelum bertindak seperti pendahulu mereka. Jadi, sebagian besar anggota gereja setempat tidak menerima berita ini dengan baik. Kuil Atela, cabang gereja spiritual di wilayah utara benua tengah. Di tempat ini, tempat sebagian besar keputusan gereja di wilayah itu berasal, beberapa uskup di pos ini berkumpul bersama saat mereka membicarakan pemberitahuan yang baru saja tiba. Akankah Uskup Agung Frost benar-benar tinggal di wilayah itu?
Salah satu yang paling tidak yakin tentang informasi ini bertanya sambil memasang ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya memang begitu, Uskup Scott. Salah satu dari orang-orang ini berkata dengan nada yang menunjukkan kesan negatifnya tentang masalah ini. Aku tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Apakah dia kebetulan meninggalkan kultivasinya, meninggalkan kariernya? Apa yang ada di wilayah ini untuk seseorang selevelnya? Pertanyaan bagus. Seorang wanita, seseorang yang bergabung dengan pos ini setelah tindakan Gloria di masa lalu di wilayah itu, berkata. Mungkin dia dikirim ke sini oleh atasannya di Kekaisaran Api. Tidak mungkin. Komentar yang lain. Sejauh yang aku tahu, Uskup Agung Frost menandatangani perjanjian dengan Raja Dataran Hitam, jadi itu hanya karena itu. Bagaimana mungkin cabang Kekaisaran Api tertarik pada wilayah kita? Tentu saja, keadaan telah membaik pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tetap saja, kita tidak banyak. Wanita lain di sana berkata, mungkin dia berselingkuh dengan Minos Stuart. Apa? Omong kosong apa itu? Tidak mungkin. Dari mana kau mendapatkan kegilaan ini? Beberapa dari mereka menyuarakan pendapat mereka terhadap hipotesis semacam itu. Dia menggelengkan bahunya dan berkata, aku pernah mendengar bahwa Raja Dataran Hitam sangat tampan. Tetapi, di sisi lain, bakatnya adalah yang terhebat di seluruh wilayah. Selain itu, ada kesepakatan antara keduanya, dan sebelumnya, Uskup Agung Frost tampaknya ingin mengutamakan wilayahnya, beberapa bulan sebelum pasukannya menang dalam perang. Jadi mungkin, petik 2, itu sebaiknya hanya teori. Tetua di sana menelan ludahnya karena khawatir. Uskup Agung Frost sudah cukup tegas dalam tindakannya. Lebih dari 4 tahun yang lalu, banyak saudara kita yang dibunuh olehnya. Beberapa di sana mengangguk setuju saat mereka mengingat tragedi masa lalu. Dia kemudian melanjutkan, tetapi dibandingkan dengan Minos Stuart, dia sangat lembut dan tidak berbahaya. Jadi, kuharap Uskup Agung Frost tidak berselingkuh dengan Minos Stuart. Kalau tidak, dia mungkin akan terpengaruh oleh orang itu, dan bahkan tindakan gereja bisa difokuskan hanya untuk membantu Black Plain. Akan terjadi kekacauan dan bahaya besar bagi kita semua jika itu terjadi. Beberapa suara menelan ludah bergema di area itu saat para lelaki itu menyingkirkan gagasan tersebut dari benak mereka, tetapi para wanita di sana takut bahwa ini memang realitas mereka. Aku melihat Raja Stuart di perkemahan gereja bertahun-tahun yang lalu. Selain tampan, aku ingat cara Uskup Agung Frost memandangnya. Itu bukan pandangan biasa. Bab 1110 Pembukaan Turnamen Black Plain 1. Dalam sekejap mata, beberapa minggu berlalu. Setelah beberapa bulan sejak pengumuman turnamen Black Plain, akhirnya, dimulainya kompetisi ini pun tiba. Para peserta dan mereka yang tertarik dengan kompetisi ini telah tiba di Dry City dan bersemangat untuk merayakan acara ini. Itu akan menjadi edisi pertama kompetisi ini yang di masa depan dapat menjadi yang paling penting di wilayah tersebut. Karena itu, banyak yang datang ke tempat ini, memenuhi hotel dan penginapan di kota-kota satelit Dry City dan ibu kota. Begitu banyak orang telah tiba di wilayah kerajaan ini sehingga pasukan lokal telah menyelenggarakan sebuah kamp untuk menampung wisatawan beberapa kilometer jauhnya dari lingkaran kota. Tidak semua orang mendapatkan tempat duduk di hotel dan penginapan lokal, tetapi karena format turnamen, banyak yang tahu bahwa mereka akan dapat menghadiri acara tersebut. Jadi, meskipun begitu, orang-orang ini tidak kembali dari tempat mereka datang karena mereka tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk menginap. Turnamen Black Plain akan berlangsung dalam 3 tahap, yang masing-masing akan terbuka untuk umum di 20 stadion di ibu kota dan kota-kota satelit Dry City. Karena banyaknya area untuk penyelenggaraan acara ini, lebih dari 1 juta orang akan dapat mengikuti kompetisi setiap hari langsung dari dalam stadion. Pada saat yang sama, susunan spiritual yang mampu mentransmisikan kompetisi tersebar di alun-alun lokal utama. Di sana, wisatawan dan warga dapat mengikuti kompetisi secara gratis sambil menikmati atraksi lokal. Kemudian, bahkan dengan begitu banyak orang yang tertarik untuk mengikuti turnamen Black Plain pertama ini, setiap orang yang datang ke tempat ini dapat menikmati dan menyelesaikan tujuan perjalanan mereka tanpa terlalu banyak kesulitan. Dengan demikian, seluruh area ini berada dalam suasana yang meriah pada malam pembukaan kompetisi ini. Sementara berbagai kegiatan meriah berlangsung di sekitar area umum Dry City, di inti ibu kota, Minos menerima berita bagus. Setelah minggu-minggu yang telah berlalu sejak kedatangan Gloria, 5 kaisar,
Spiritual lainnya telah muncul secara lokal, 3 dari mereka dari tentara, 2 dari pasukan bawahan negara bagian ini. 1 dari suku ular berbulu, yang sekarang memiliki 4 kaisar spiritual yang tersebar di seluruh hutan markas Minos. Yang lainnya adalah tetua tertinggi dari keluarga Hayes, kekuatan bawahan ketiga dari dataran hitam dengan kaisar spiritual terbanyak dan organisasi ke-6 terkuat di wilayah tersebut saat ini. Adapun anggota pasukan, 2 di antaranya adalah wanita yang telah berada di puncak tahap ke-6 selama hampir 2 tahun, Celeste dan Angela. Setelah semua kesulitan yang ditimbulkan oleh usia mereka berhasil menembus level beberapa hari yang lalu, membantu meningkatkan kekuatan kasar organisasi Minos. Adapun orang terakhir yang maju, dia berdiri di depan Minos, tersenyum pada menantunya. "Selamat, ayah mertua," kata Minos kepada Elliot, yang telah bergabung dengan pasukannya setelah kemerdekaan Dataran Hitam. Sambil menjabat salah satu tangan Minos, Elliot tersenyum pada pria ini dan mengusap kepala Abi, yang sangat gembira dengan kemajuannya. "Hehe, tanpa dukunganmu, aku tidak akan sampai ke level ini." Dia berterima kasih kepada putrinya karena telah menikahi pria yang sangat peduli untuk membantu keluarganya. Saat Abi memerah karena malu, Elliot menatap istrinya, level 58, dan mengedipkan mata padanya, menunjukkan bahwa mereka berdua tidak akan tidur malam ini. "Ah, Nicole, kamu dan aku masih muda. Mungkin memberi Abi seorang adik laki-laki bukanlah hal yang mustahil bagi kita," katanya sambil memeluk istrinya, membuat Abi yang cantik semakin malu, yang wajahnya tersembunyi di dada Minos. "Bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu di depan kami?" Abi bertanya-tanya saat Minos memeluknya, dan Ruth serta Gloria memperhatikan situasi itu dengan senyum di wajah mereka. Setelah lebih dari sebulan, mereka sudah beradaptasi untuk hidup bersama. Dalam banyak situasi, mereka datang ke ruang singgasana kerajaan untuk mengikuti pekerjaan Minos dan bahkan berpartisipasi dalam beberapa keputusan. Ruth memiliki pengetahuan dan spesialisasinya sendiri, biasanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pasukan di acara-acara dan semacamnya. Jadi, dia kadang-kadang berdiri di samping ratu dan rajanya di area ruang singgasana yang tinggi itu. Di sisi lain, Gloria adalah perwakilan gereja spiritual dan bahkan memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan daripada istri resmi Minos. Jadi, dia juga relevan di tempat ini dan biasanya berdiri di area yang tinggi itu, hanya lebih dekat ke anak tangga. Namun kali ini, ketika hari kerja telah berakhir, dan mereka hanya berbicara dengan Nicole dan Elliot, mereka berdiri di samping keduanya, bukan dalam posisi formal mereka. Bagaimanapun, Nicole tidak terganggu oleh rasa malu putrinya dan berkata, "Ketika aku mencapai tahap ke-7, kami akan mengurusnya, sayang. Sampai saat itu, sebaiknya kau berperilaku baik." "Baik, Nyonya." Sementara kedua sejoli itu berencana untuk memberikan adik laki-laki atau perempuan kepada ratu, semua orang mulai berjalan keluar dari aula itu, dan Gloria berkata kepada Minos, "Selamat, pasukanmu sekarang memiliki lebih dari 20 kaisar spiritual. Jika orang lain di luar dataran hitam tahu itu, kau mungkin akan mengejutkan bahkan para pemimpin sekte Kekaisaran Api." "Hehe, bukan hanya 20. Dengan pengikut kita sudah memiliki lebih dari 30. Jika kita mempertimbangkan sekutu kita, hampir 40 kaisar spiritual," kata Abi provokatif, menunjukkan kepada Gloria bahwa dia masih meremehkan mereka. Gloria tertawa dan berkata, "Seperti yang kukatakan, itu mengagumkan." Ruth kemudian bertanya pada Minos, "Sayang, kapan kau akan naik level?" Kurasa sekitar 4 bulan lagi." Minos menjawab setelah menghitung. "Hanya itu?" tanya Gloria, terkejut karena Minos begitu cepat berkembang. "Hehe, bakatku agak tinggi, Gloria." Minos tersenyum padanya sebelum mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, maukah kau menghadiri pembukaan turnamenku besok?" Gloria mengesampingkan keraguannya dan menjawabnya, "Tentu saja, aku ingin melihat seberapa bagus turnamenmu ini." Dia kemudian menatap Ruth, "Kau yang menyelenggarakannya, kan?" Seperti apa kompetisi ini?" jawab Ruth. "Akan ada 3 bagian dalam turnamen ini. Semuanya terbuka untuk umum dan berlangsung setelah usia peserta dikonfirmasi melalui tes sumsum tulang. Selain itu, seorang peserta tidak harus berpartisipasi dalam semua bagian. Selama seseorang melakukannya dengan baik di satu bagian, sudah ada peluang baginya karena, dalam praktiknya, setiap bagian menguji hal yang berbeda." "Oh," Gloria merasa penasaran,
Jadi, ini bukan kompetisi eliminasi. Memang akan ada, tetapi hanya di setiap bagian turnamen. Di luar itu, siapapun yang gagal di satu bagian akan dapat mencoba bagian lainnya. Ruth berkata sebelum menjelaskan dasar-dasar tentang apa yang akan terjadi. Bagian pertama akan menguji para profesional spiritual. Bagian kedua terdiri dari pertempuran kelompok. Pasukan sangat menghargai kekuatan kolektif, jadi kami akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berhasil dalam pertempuran kolektif tetapi mungkin tidak kuat secara individu. Bagian ketiga menguji keterampilan tempur individu para kandidat kami. Ini adalah turnamen pertarungan biasa, di mana kami akan memiliki beberapa kelompok dengan pesaing yang akan melawan masing-masing anggota kelompok mereka. Pemenang teratas dari setiap kelompok kemudian akan melawan yang terbaik dari kelompok lain hingga mereka menentukan peringkat. Menarik, komentar Gloria. Tetapi mengapa Anda tidak melakukan tes bertahan hidup? Itu benar-benar bagus, tetapi tidak menguji kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar, di mana penyelenggara acara tidak dapat mengendalikan pertarungan. Pertama, karena kita tidak punya tempat untuk itu. Kedua, kita tidak punya cukup staf. Ketiga, kita tidak ingin mempertaruhkan nyawa pesaing kita. Ruth menjelaskan. Lucu. Dia menatap Minos, tidak mengerti bagian terakhir dari apa yang Ruth katakan. Minos kemudian berkata, menguji kelangsungan hidup kandidat dalam turnamen seperti ini sebenarnya adalah hal yang baik. Tapi saat ini, siapapun yang memiliki bakat kulit hitam dapat membuat perbedaan dalam pasukan saya. Jadi, tidak ada gunanya saya mempertaruhkan nyawa segelintir orang dengan tingkat bakat seperti itu di wilayah saya. Selama mereka lulus ujian normal dan tidak memiliki latar belakang yang rumit, saya akan menerima mereka dalam pasukan saya. Itu masuk akal. Dia mengerti maksudnya dan tidak lagi mempertanyakannya. Yah, turnamenmu sepertinya akan luar biasa. Bukan hanya karena manajemennya, tetapi juga karena keaktifan orang-orang di sini. Kalau begitu, aku tidak sabar untuk mengikuti pembukaan besok. Tapi jawablah sesuatu, bagaimana kau akan merahasiakan levelmu? Ruth dan Abi telah menyiapkan susunan spiritual untuk melindungi area tempat kita akan tinggal. Dan dengan begitu banyak kaisar spiritual yang menghadiri acara ini, aku ragu ada yang akan menyadari pergerakanku ke stadion pembukaan. Kalau begitu, aku tidak khawatir orang-orang akan mengetahui levelku saat ini. Dia menghela napas lega setelah mendengar itu. Bagus. Kalau begitu, kuharap semuanya berjalan lancar, dan banyak talenta telah datang ke kompetisimu. Aku tidak sabar melihat pasukan mendapatkan lebih banyak kaisar spiritual.